Selamat pagi rekan-rekan pemerhati cyber di seluruh Indonesia. Semoga sehat dimanapun Anda berada. Kali ini saya Bing Maulana, pemerhati cyber di Indonesia, akan membicarakan dan berbincang-bincang dengan seorang yang disebut akademisi bergelar profesor yang akan mendampingi saya di sini untuk berbincang-bincang mengenai analisis dampak peningkatan intensitas dan kualitas ancaman di era kejahatan artifisial di era cyber security di Indonesia. Langsung saja, selamat pagi Prof. Pagi. Langsung saja Prof ya. Ya, boleh. Jadi saya ingin mengawali ini dengan suatu statement di mana era revolusi industri sudah memasuki 4.0. Di mana banyak orang menyebutkan bahwa era 4.0 ini udah ada yang menyebutkan bahwa ini memasuki era kecerdasan artifisial atau artificial intelligence, udah memasuki era di mana dia udah menguasai di era digital ini. Jadi perkembangan teknologi di bidang cyber ini sudah semakin maju ditambah dengan era revolusi 4.0 dan juga artificial intelligence. Jadi menurut Prof sendiri bagaimana peran atau perkembangan era artificial intelligence ini sebagai media dalam revolusi industri 4.0 dan kenapa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai era baru dalam teknologi cyber ini? Oke, baik. Jadi era industri 1 itu kan waktu ditemukannya listrik, mesin uap ya. Yang kedua mesin uap ya. Pertama dengan mesin uap. Kedua itu ketika ditemukannya listrik. Ditemukannya komputer itu 3.0 sebenarnya. Ya, jadi bukan 4.0. 3.0 itu ditemukannya komputer beserta seluruh telekomunikasi dan internet. Nah, 4.0 ya itu dikatakan sebagai cyber physical system. Ya. Jadi kalau kita runtut ya, 1.0 mesin uap. Prinsip mekanik ya, karena mesin uap tuh bisa menggerakkan engsel. Uap tuh bisa menggerakkan engsel. Jadi bagaimana mesin uap itu menggerakkan engsel itu? Ya. Akhirnya keluar kereta api mesin uap, barang bisa pindah, impor ekspor menjadi besar-besaran terjadi di Eropa, maka dikatakan revolusi industri. Kedua adalah listrik, temukan listrik. Gara-gara listrik, kerja yang tadinya cuma 8 jam sehari bisa jadi 24 jam sehari. Tidak hanya di luar tapi bisa juga di dalam gedung, terjadi revolusi. Ketiga, ketika ditemukan di komputer, ternyata orang nggak perlu pergi kemana-mana tapi bisa menghasilkan uang, bisa berproduksi. Ya, itu komputer. Nah, waktu komputer ketemu ini, yang dicoba dihubungkan melalui cyber, melalui internet itu adalah manusia. Sehingga dikatakan itu adalah Internet of Human. Bagaimana manusia dihubungkan satu dengan yang lainnya. 4.0 ini dinamakan sebagai cyber physical system. Ketika yang dicoba dihubungkan tidak hanya manusia, tapi juga benda-benda atau barang-barang mati lainnya. Makanya dikatakan cyber physical system. Artinya apa? Gimana caranya pintu dihubungkan ke internet? Bagaimana caranya sepatu dihubungkan ke internet? Bagaimana caranya kursi dihubungkan ke internet? Bagaimana caranya mobil dihubungkan ke internet? Maka mereka menciptakanlah berbagai jenis cara untuk menghubungkan entitas-entitas fisik itu semua ke internet. Cara paling mudah adalah dengan menaruh sensor di masing-masing alat itu yang ada pemancarnya. Pemancarnya ditangkap oleh internet. Oke, sehingga namanya bukan lagi Internet of Human, tapi Internet of Things. Oke, di mana AI masuk? Nah, sensor-sensor itu ya yang ditaruh di mana-mana dalam bentuk sensor gerak, sensor berat, sensor suara. Kayak handphone kita tuh sensornya ada banyak banget tuh, ya kan? Anda punya handphone, ada sensor gerak, ada sensor suara, ada sensor citra ya. Apa bedanya dengan panca indera manusia? Jadi HP itu bisa menggantikan ya, HP itu semua. ada matanya kan? HP itu ada kupingnya nggak? Ada mikrofon, ada speaker, berarti ada mulutnya juga. Jadi semua yang ada di HP itu udah termasuk tubuh manusia gitu. Begitu melihat bahwa ada panca indera, input, bahkan lebih sensornya, tidak hanya panca indera, ada ratusan sensor. Kemudian ada prosesornya sama memorinya, sama dengan otak manusia. Kemudian ada penggerak apa yang harus digerakkan. Listrik bisa dimatikan, kemudian robot bisa bergerak, pintu bisa buka tutup. Artinya ada semacam otot, ada semacam aktuator ya yang bisa digerakkan oleh itu tadi.
Jadi orang mulai berpikir, berarti sebenarnya IoT itu bisa memimikkan manusia. Nah, bagaimana supaya cerdas seperti manusia? Manusia itu cerdas karena learning. Bayi yang waktu jalan nabrak tembok gak akan nabrak tembok kedua kalinya. Nah, sesuatu algoritma yang bisa learning karena ada feedbacknya sehingga memperbaiki algoritmanya, itu adalah salah satu dari prinsip artificial intelligence. Mencoba menirukan otak manusia ke dalam sebuah sistem. Gitu konteksnya. Makanya kenapa 4.0, 3.0 masih susah, belum ada sensornya. Gitu. Jadi kemunculan artificial intelligence ini ada pada revolusi industri 4.0 di mana mesin-mesin itu udah belajar untuk menyamakan dirinya dengan manusia ya Prof. AI sendiri udah berkembang lama ilmunya, cuman konteksnya tidak sedramatis ketika 4.0. Kalau dulu belum ada banyak sensor yang bisa secara native itu bisa dipakai sebagai masukan, tapi gara-gara 4.0 dan sensor dulu kan mahal, sekarang murah-murah semua. Jadi makin masif, jadi makin bisa menemukan tempatnya sekarang. Jadi itu yang mempengaruhi bahwa semakin banyaknya teknologi yang berkembang sekarang, benar semakin murah hal tersebut dan menyebabkan semua manusia bisa meniru hal tersebut dan juga bisa membuat sendiri atau membuat kecerdasan sendiri yang dapat digunakan kepada orang lain. Dimana Prof yang sekarang bahwa revolusi industri 4.0 yang menyangkut ke AI ini kan udah menurut ke semua bidang loh, termasuk bidang pemerintahan loh. Jadi semua bidang kan pemerintahan yang ada wacana untuk mengganti sistem eselon 3, eselon 4 menjadi AI loh. Jadi kan ada respon positif, ada juga respon negatif loh. Nah, jadi kalau menurut Prof sendiri apakah cocok Prof? Begini, gimana kayak gitu? Ada prinsip begini mengatakan, kalau sesuatu bisa dikerjakan oleh mesin, kenapa manusia mengerjakannya? Itu kan merendahkan manusia itu sendiri, ya kan? Jadi sesuatu yang bisa diserahkan ke mesin, udah mesin aja yang ngerjain. Manusia melakukan pekerjaan yang lebih berharga, yang tidak bisa dikerjakan oleh mesin, yang lebih humanis, ceritanya seperti itu. Jadi contohnya dalam hal pemerintahan ya, apa yang bisa diambil alih oleh mesin? Administrasi bisa, apalagi? Penyimpanan data bisa. Sekarang saya balik, apa yang tidak bisa diambil alih oleh mesin? Apa kira-kira? Sekarang kayaknya hampir semua bisa dilakukan oleh mesin. Pasti ada yang nggak bisa diambil alih oleh mesin. Misalnya apa? Kalau Anda lihat di pemerintahan ya seperti sekarang ini misalnya, Anda lebih senang ketemu manusia daripada senang ketemu mesin. Nah gitu deh. Misalnya apa? Ya kalau menurut saya tuh mesin nggak punya hati. Nah ya itu udah jawab sendiri. Pekerjaan apa yang membutuhkan hati? Jadi pekerjaan untuk bisa berinteraksi dengan orang kan pasti membutuhkan hati. Minta sumbangan. Bencana alam. Coba kalau ada bencana alam yang negur itu aplikasi dengan manusia yang ngomong, mana yang lebih efektif? Kalau saya manusia sih. Aplikasi dilihat di HP aja. Betul. Jadi bukan masalah eselon 3 atau 4, masalah fungsi pekerjaannya. Mana yang lebih efektif diserahkan kepada mesin, lebih cepat, lebih efektif, lebih hemat, lebih tidak membutuhkan sumber daya, biarkan mesin itu terjadi. Tapi yang memang harus membutuhkan hal-hal yang bersifat humanis, membutuhkan hati, membutuhkan emosi, membutuhkan sentuhan. Ya, saya rasa di semua pemerintahan pasti ada yang namanya negosiasi. Emang bisa mesin melakukan negosiasi? Nggak bisa. Hanya dilakukan sama manusia aja. Iya, menerima tamu, kunjungan dari luar negeri, diserahkan ke mesin kan pasti beda. Nah, artinya manusia mengerjakan pekerjaan yang lebih punya value, yang bernilai. Ya, jadi kalau bisa dikasih mesin, biar mesin yang jalan. Gitu. Masa kamu masih mau mencangkul ketika traktor udah bisa melakukannya? Nah, sama persis lah. Gitu. Jadi kebanyakan itu ada hal positif di mana adanya mesin, adanya artificial intelligence itu dapat membantu manusia dalam berbagai kegiatan. Ya. Tapi ada juga sih Prof hal-hal negatif yang dapat pada itu. Sedangkan saya melihat bahwa data BSSN beberapa tahun lalu menyebutkan bahwa pada tahun 2009 ada sekitar 129 juta serangan cyber Prof di seluruh Indonesia. Itu berpotensi pertama karena kadang pelakunya itu atau korbannya tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait hal tersebut. Jadi menurut Prof sendiri
perkembangan ancaman cyber di Indonesia atau serangan cyber di Indonesia baik secara kualitas dan kuantitas serangannya dengan adanya penerapan artificial intelligence sebagai misalkan hal di pemerintahan tadi Pak sebagai bentuk kecilnya itu seperti apa sih Pak? Jadi gini, kalau saya tanya ya, hal-hal yang negatif itu yang membuat negatif teknologinya atau orangnya? Orangnya. Orangnya. Jadi jangan salahin teknologinya. Teknologi dah jatuh ke orang baik-baik, kebaikannya akan makin cepat kemana-mana. Tapi teknologi jatuh ke orang yang jahat, ya kejahatan juga akan semakin cepat. Nah, AI itu masuk ketika apa? Ketika mereka sudah tahu, oh orang kalau saya bikin begini dia akan ngelaporin. Kalau saya bikin gini dia pasti tidak akan ngelaporkan. Contohnya begini, Anda punya kartu kredit ya, terus tiba-tiba ada transaksi yang tidak dikenal, bukan saya yang transaksi, harganya 1 juta rupiah. Kira-kira Anda lapor nggak ke kartu kreditnya? Pasti ngelapor. Pasti ngelapor karena hilang berapa? 1 juta. 1 juta. Sekarang kalau hilangnya 1.500 perak, lapor nggak? Karena nggak kerasa ya. Ngelapornya lebih mahal daripada 1.500. Iya, Ngerti maksudnya? Itu pun bisa 5.000 lebih ya. Iya. Artinya apa? Dia nggak mau ngelapor kan? Iya. Penjahat AI tahu, makanya dia ambil aja 1.500 dari 1 juta orang. Dapat berapa saya? Ada 1 juta orang dia bisa 1.500. Gak ada yang ngelapor kan? Iya, tapi ada. dia dapat berapa? Sekitar 15 jutaan bisa Bang. 1.500 kali berapa? 1 juta orang, 1,5 M. Luar biasa. Nah, ya itu AI pinter dia. Dia akan cari suatu kejahatan yang seandainya orang ini pun tahu, pasti males ngelapor. Karena nilainya nggak seberapa. Kalau menurut saya tuh dari pribadi orang sendiri karena itu cuma barang kecil. Iya. Tapi orang tersebut nggak tahu kalau hal tersebut terjadi pada orang di seluruh dunia itu, Bro. Iya, itu namanya teknik salami, itu namanya ngambil kecil-kecil tapi orang nggak tahu. Dulu ada di film Superman 3 tuh. Kalau ada nonton film Superman. Jadi si software ini sudah pinter. Nomor 1 dia akan mencoba mencari seolah-olah sehingga orang itu tidak tahu. Tapi seandainya dia pun tahu, males ngelapor. Jadi males ngelaporin. Iya, makanya kalau kita harus punya sistem yang berbasis AI juga. Ternyata kita tahu ada 1 juta orang nih yang diambil. Berarti kan gede. Nah, sistemnya ini otomatis harus melapor gitu. Jadi intinya ada nggak sih Prof perkembangan dari istilahnya dulu waktu belum ada AI dalam kehidupan kita, ada nggak sih Prof adanya peningkatan intensitas atau kuantitas dan kualitas serangan tersebut dalam pengancaman itu Prof? Ya, kualitas jelas karena sebelum ada konsep AI semua bekerja berdasarkan algoritma normatif. Ada input, ada proses, ada output. Kemanapun input, proses, output. Jadi lama-lama orang bisa belajar, oh prosesnya gini, oh inputnya gini. Dia bisa mencegah output terjadi. Tapi AI ini begini, kalau kita cegah, dia nggak langsung hilang, dia bisa berpikir, dia ubah cara pendekatannya. Bisa berpikir, gitu istilahnya. Ini yang susah. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, jangannya itu bukan malware. Kita kira, oh ini program bagus banget yang mau bantu kita nih. Tiba-tiba kita ditawarin buku gratis yang udah kita cari lama. Misalnya nih, ada nyari-nyari buku nggak ketemu-temu. Terus sistem AI dan si ini lagi nyari buku ini nih. Tiba-tiba ditawarin ebook. Loh, Anda pikir, puncuk dicinta ulam tiba. Saya ambil malware masuk. Seperti ads atau pop-up Iya, kita nggak tahu. Nah, gitu. Jadi memanfaatkan apa yang kita inginkan gitu. Iya, mereka melakukan, dia mempelajari dulu Anda siapa, profiling istilahnya. Itulah ada namanya machine learning dan juga deep learning. Iya. Gitu. Dari mana dia belajar itu? Dari data-data sosial media Anda. Dari sosial media kan ketahuan kamu senangnya apa, nggak senangnya apa. Ini pelajari oleh mereka. Serba salah kan jadi ya. Jadi serba salah sih, makanya hati-hati. Jadi hal tersebut kan biasanya kalau AI kan ada penanggulangannya sih Prof. Ya. Kalau kita menilik sebentar yang dulu-dulu bagaimana negara-negara di Eropa itu nggak di mana zaman-zaman nggak ada AI, adanya serangan itu sangat masif Prof. Di negara Georgia dan Estonia adanya DDoS yang disiapkan oleh Rusia di mana pemerintahan sana bisa istilahnya kolaps selama 6 bulan loh. Ada juga bagaimana Amerika menyerang kepada nuklir plantnya Iran pada tahun 2006 itu menyebabkan hal tersebut dicuri dan juga istilahnya pembangkit listrik itu bisa tidak beroperasi dengan baik loh. Ya. Jadi
apa sih Prof langkah-langkah preventif di mana kalau saya menilik ke cyber security sih Prof. Bagaimana apa sih ancaman pada hal tersebut dan mengarah ke cyber security itu seperti apa gitu Prof? Tidak ada serangan yang berdiri sendiri, pasti ada penyebabnya. Masa orang iseng nggak ada apa-apa dia nyerang, ya kan? Kalau lihat kasus Estonia, kasus Amerika, itu ada latar belakangnya, sehingga gampang aja menanggulanginya. Jangan banyak musuh, ya kan? Orang nggak usah lah yang sulit, yang rumit-rumit begitu. Orang dulu zamannya All England, finalnya badminton Indonesia lawan Malaysia, serang-serangan Indonesia sama Malaysia. Apa hubungannya coba? Space juga. Ya namanya supporter nggak puas ternyata di dalam lapangan, dipakai di internet. Iya, karena itu saya katakan. Gitu ya, Bro. Menyerang bisa dengan menggunakan cara-cara nir militer dan teknologi menjanjikan itu. Jauh lebih murah, lebih mudah. Ya, kayak lebih praktis juga lah. Lebih praktis juga. Jadi istilahnya gampang. Ada pepatah mengatakan 1.000.000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Nah, itu aja, jadilah negara bye-bye. Jadilah orang bye-bye, tidak akan ada yang nyerang gitu. Jadi istilahnya ada banyak hambatan lah setelah penerapan cyber security di Indonesia juga. Ya di semua negara sama. Semua negara saya sudah keliling dunia sama semua melakukan itu. Jadi mungkin akan jadi pertanyaan terakhir tapi agak panjang juga sih Prof. Ya. Jadi menurut saya kan hal tersebut ada banyak kekurangan sih Prof. Jadi nggak hanya di Indonesia tapi ada juga di berbagai negara di luar negeri Prof. Ya. Jadi kira-kira apa sih Prof sistematika yang sekarang sudah diterapkan oleh pemerintah seperti deteksi dini atau pencegahan dini yang dilakukan pada hal tersebut dan juga apa hambatan untuk penerapan cyber security di Indonesia supaya lebih baik gitu. Saya lihat semua ini bukan masalah teknis, bukan masalah prosedur, bukan masalah metodologi, tapi ini masalah mindset. Ya, mindset. Anda akan serius melakukan sesuatu jika Anda menganggap sesuatu itu penting dan genting. Penting dan genting. Betul ya? Saya melihat dalam hal security, information security di Indonesia ini dianggap penting, tapi belum dianggap genting. Jadi karena kalau kita menganggap genting, pasti gerakan udah ada di mana-mana dong. Iya. Ya kan? Pasti udah masuk ke kurikulum anak SD, SMP, SMA. Karena itu merupakan sesuatu yang genting, ya kan? Pada dasarnya sekarang masih kurang. Saya rasa kita dalam kuadran penting, tapi belum dianggap genting. Kalau kita ingin serius menangani ini, maka kita harus declare bahwa kita dalam keadaan genting. Saya yakin kalau genting maka kita akan kerjasama semua untuk bisa mengamankan republik yang kita cintai ini. Harus ada yang mimpin mengatakan bahwa kita genting loh. Kayak mengatakan, oh kita belum perang cyber kok, yang perang cyber negara lain. Siapa bilang? Tadi Anda bilang ada berapa juta serangan? 129 juta serangan. Itu emang artinya bukan genting itu. Sebenarnya genting tapi kurang sadar aja. Sekali lagi mindset. Kalau mindsetnya benar, maka perilakunya akan berbeda. Gitu. Jadi pola pikir. Iya. Terus untuk yang terakhir, sangat terakhir ini Prof. Terus untuk lembaga negara yang bertanggung jawab terhadap itu, misalkan BSSN nih. Ya. Sistematika deteksi dini pencegahan ini apa sih Prof? Ini. BSSN itu bagi saya sebagai selayaknya seorang konduktor dalam sebuah orkestra. Konduktor, ya, tahu kan? Dirigen. Ya. Sekarang saya tanya, kalau orkestra dirigen, kan ada pemain apa aja? Pemain piano, pemain biola, trompet, pemain gitar, pemain trompet, betul ya? Iya betul. Oke. Nah, masing-masing pemain trompet, pemain biola kan mahir di bidangnya sendiri-sendiri. Mereka baca partiturnya sendiri-sendiri. Jadi artinya apa? Bayangkan bahwa semua pemain orkestra itu adalah lembaga-lembaga penting di Indonesia. Dia memiliki partitur sendiri, artinya apa? Memiliki standar sendiri mengenai security. Ya, yang tanpa dirigen ketika dia diserang, karena dia pemain biola, ya dia bisa main biola dengan bagus karena ada partitur itu. Nanti ketika ada serangan nasional, harus kompak dong kita. Siapa yang memimpin? BSSN-nya. Iya. Gitu. Jadi dalam kondisi normal mereka akan berjalan sendiri. Dalam kondisi emergency, dalam kondisi krisis membutuhkan koordinasi, maka BSSN maju ke depan untuk menjadi konduktor
yang memimpin koordinasi itu. Karena di Indonesia koordinasi itu mahal sekali, kerjasama. Jadi mahalnya koordinasi di Indonesia yang menyebabkan tersebut kurang terjadi. Jadi Betul. kesimpulannya adalah bagaimana cyber security sudah dianggap penting tapi belum dianggap genting, dan bagaimana mindset di masyarakat Indonesia ini masih kurang dalam penerapan cyber security di Indonesia. Jangan tunggu serangan besar dulu baru dianggap genting. Jangan tunggu serangan besar. Jadi mulailah dari yang kecil-kecil, nanti akhirnya akan terjadi keselarasan hal tersebut. Jadi cukup sekian berarti cyber di seluruh Indonesia. Semoga video ini dapat mengedukasi terhadap pengamanan cyber di seluruh Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Pagi.